Sebentar, Bapak coba rekam dulu. Oke. Karena banyak kelas yang lain itu pada kena COVID. Oke. Kalau menurut kalian nih, apa saja sih kalau protokol kesehatan itu sih? Siapa yang bisa jawab, ayo? Pakai masker, Pak. Pakai masker. Sekarang sudah masuk ke 5M ya. Memakai masker, penjaga jarak, mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, menghindari kerumunan. Dan satu lagi apa, ayo? Nah, oke deh, cukup deh. Anak-anak, untuk sebelumnya saya coba presentasikan dulu ya. Kira-kira kita mau belajar apa nih untuk pertemuan kali ini nih. Oke, Bapak izin share screen dulu ya, sebentar ya. Terlihat kan semuanya anak-anak ya tampilannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini kita belajar FET dan MOSFET sebagai penguat daya menggunakan software Proteus. Dan sebelumnya kita mereview dulu nih apa saja komponen elektronika itu yang sudah pernah kalian dapati di saat di kelas 1. Yuk, apa aja? Yuk. Saya, Pak. Ya, siapa nih? Karena nggak kelihatan di bawah Rian, Pak. posisinya. Oh, oke, Rian. Apa saja tuh, Yan? Komponen itu, Yan? Komponen elektrika itu seingat saya dibagi menjadi dua, Pak. Aktif Hmm. dan pasif. Oh, aktif dan pasif. Oke, good, bagus, Rian. Nah, kalau tadi si Rian bilangnya itu ada aktif dan pasif, kira-kira komponen aktif itu yang seperti apa sih? Halo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, Pak. Oh, oke. Ini siapa nih? Bapak nggak kelihatan masalahnya posisinya nih. Danis, Pak. Oh, oke, bagus, Danis. Oke, good, good. Oke. Nah, tadi ada pasif dan sama aktif. Nah, sekarang kalau yang pasif yang bagaimana? Ayo, saya bisa jawab. Saya Pak, Ya, siapa nih? Pak Ahya. Oke, Ahya. Apa aja tuh Ahya? Komponen pasif itu seperti resistor, kapasitor, dan induktor Pak. Oke, good, good, bagus Ahya. Nah, jadi bisa disimpulkan kira-kira apa sih komponen elektronika itu? Ya, silakan. Komponen elektronika adalah berbagai komponen-komponen aktif dan pasif yang pada intinya berfungsi untuk mengendalikan aliran elektron atau partikel bermuatan listrik, Pak. Oke, keren banget nih. Siapa nih? Siapa sih nih? Nggak kelihatan sini nih. Anissa, Pak. Waduh, Anissa. Sip, berarti masih ingat semua nih pelajaran kelas 1 nih. Oke. Nah, yuk sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Karena pelajaran untuk yang kali ini masih sedikit menyambung pelajaran di kelas 1. Oke, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Oke. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasi komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Jadi setelah menentukan FET dan MOSFET, bisa mengklasifikasi komponen FET dan MOSFET-nya. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya menggunakan software Proteus. Nah, jadi karena kita posisinya masih belajar di rumah, kita prakteknya ini masih menggunakan software Proteus. Kalau misalnya kita sudah tatap muka, nanti kita prakteknya itu ya merangkai langsung menggunakan Protoboard. Berikutnya adalah setelah merencanakan komponen itu di Proteus, lalu merancang rangkaiannya atau disimulasikan menggunakan software Proteus. Nah, kira-kira nih, kalau Bapak bahas masalah ini, ada yang sudah pernah selentingan sudah pernah dengar sih apa itu FET dan MOSFET? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira? Verina Bapak tanya deh.
Pernah dengar nggak sih FET dan MOSFET itu? Belum tahu, Pak. Oh, belum. Oke. Belum tahu ya. Yuk, kita langsung ke ini dulu deh, inti permasalahan dulu deh. Jadi, sekarang guru itu merupakan ujung tombak dalam kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu, profesionalisme guru ini sangat ditekankan. Selain profesionalisme, guru juga harus membuat sistem pembelajaran yang diselenggarakan di kelas agar tidak membosankan dan tidak menjemukan bagi siswa yang mengikutinya. Nah, ini tepat banget nih. Kenapa Bapak kita belajar ini tepat dengan posisi kita masih belajar di rumah. Jadi, kalau yang sudah-sudah, guru itu sebagai ujung tombaknya. Jadi, sekarang kita harus merubah mindset siswa itu menjadi yang lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Guru itu sebagai fasilitator. Nah, dalam kenyataannya, banyak guru masih menggunakan metode pembelajaran klasikal atau tradisional. Metode ini merupakan metode yang membuat guru menjadi sangat dominan dalam proses pembelajaran. Sedangkan siswa hanya sebagai objek dengar saja. Nah, untuk kali ini, pelajaran ini harus anak yang lebih aktif. Makanya kebetulan pas kita belajar di rumah, berarti nanti kalian mencoba praktekannya itu menggunakan software. Oke. Nah, oleh karena itu, variasi dalam pembelajaran harus dilakukan oleh guru, apalagi sekarang banyak media belajar yang digunakan untuk menarik perhatian siswa, seperti halnya media pembelajaran yang menggunakan software ISIS Proteus. Oke. Nah, sebelumnya ada yang sudah menggunakan proses ya. Siapa nih? Halo, sebentar nih kayaknya ada yang join. Ada yang join atau apa nih? Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah pakai Proteus belum nih? Nah, bagi anak-anak semuanya, ayo ada yang sudah pernah pakai belum? Waktu di kelas 1, siapa yang sudah pernah pakai Proteus? Belum ada? Ya, siapa nih? Ya, Pak. Oh, siapa nih? Nggak kelihatan masalah di balik presentasi ini. Ya, Pak. Iya, siapa? Karena Bapak nggak kelihatan sini posisinya. Alex. Oh, Alex. Alex sudah pernah, Alex? Pakai Proteus, Lex? Iya, Pak. Oke. Coba sekarang Alex coba presentasiin deh. Kamu boleh gantian ya, Bapak stop dulu presentasinya. Oke. Nah, coba Alex presentasi deh. Kamu pernah pakai Proteus apa? Coba tunjukin ke Bapak. Wah, keren nih. Berarti ini Alex benar-benar mengikuti belajar di rumah nih. Berarti dia belajar software di rumah. Kamu bikin apa ini, Alex? Wow, keren sekali. Jam Jam digital. digital. Waduh, keren. Oke, ini Alex nanti bisa ngebantu Bapak nih terkait dengan mungkin nanti teman-teman ada yang belum paham bagaimana cara menggunakan Proteus, nanti bisa dibantu dengan sama Alex. Oke, boleh di stop Lex. Bagus nih kamu sudah belajar di rumah setelah masa Iya, Pak. pandemi ini kamu udah oke. Sekarang lanjut ya, Bapak share screen lagi ya. Bagus. Oke. Kita lanjut masuk ke materi sekarang. Oke. Media pembelajaran berbasis ISIS Proteus adalah suatu media software yang digunakan untuk memudahkan siswa pada penerapan rangkaian elektronika, baik dari rangkaian elektronika dasar maupun rangkaian elektronika menengah ke atas. Sehingga dengan adanya software ini, siswa akan tahu rangkaian yang telah dibuatnya benar atau salah. Oke. Nah, kita sudah masuk ke bagian inti nih. Jadi, FET ini apa sih sebenarnya sih? Ada yang sudah
pernah kenal belum FET itu? Bisa ya dijelasin nggak apa itu FET? Pak Rafli. Oke, Rafli, silakan. Apa itu FET? FET disebut juga dengan transistor efek Medan, Pak. Oke, bagus berarti. Nah, seperti tadi ada bahasanya adalah transistor, karena sebelumnya sudah dipelajari ya di kelas 10 ya. Transistor itu yang bagaimana? Oke, betul sekali bu jawabannya sih. Tadi Rafli, oke Rafli. Oke, ini ditemukan oleh Julius Lilienfeld tahun 1925. Kenapa disebut field effect atau efek medan? Karena pengoperasiannya transistor jenis ini tergantung pada tegangan medan listrik yang terdapat pada input gerbangnya. FET merupakan komponen elektronika yang tergolong dalam keluarga transistor yang memiliki 3 terminal kaki, G, D, dan S, dan mempunyai 2 kanal, kanal N dan kanal V. Oke. Kalau ada FET pasti ada MOSFET. Nah, kita lihat yuk. Nah, jadi sebelum kita masuk ke MOSFET, kita cek dulu cara kerjanya. Oke. Bisa dilihat itu ada FET kanal N. Nah, posisinya yang sebentar Bapak ambil kursor. Ini posisinya yang ini. G itu sebagai apa tuh kalau G itu? Gate. Gate ya. Ingat, kalau posisinya N, channel source, channel S ini source dan drain ini D di sini posisinya. Itu dihubungkan dengan positif. Oke. Kalau P, yang P, ya kalau D-nya ini posisinya di sini ya. D-nya ini di sini, di D. Jadi seperti kan G, D, dan S. Sesuai dengan hasil kesimpulannya. Ingat, kalau N channel, nih N ya, source dan drain dihubungkan ke positif. Ini source-nya ke positif, drain-nya ke positif. Kalau P channel, S-nya, source-nya itu dihubungkan ke positif juga, dan D-nya juga ke positif juga. Oke. Lanjut, sekarang masuk ke dalam MOSFET. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan MOSFET nih? Bisa bantu Bapak nih, siapa yang bisa jawab MOSFET? Oke, Pak, saya, Pak. Ya, siapa nih? Jadi itu penguat daya yang bisa dibilang di sini tuh power apa? Power apa tuh? Power apa tuh? Apa? Power power Sinyalnya putus-putus am, nih. Oke, lanjut deh. Sinyalnya putus-putus nih, mohon maaf nih. Oke, MOSFET atau metal ox semiconductor itu field effect transistor merupakan sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET adalah inti dari sebuah IC. Nah, sudah pernah mendengar belum IC itu? Di kelas 1 sudah pernah belajar menggunakan IC belum? Ada yang bisa jawab? Coba Bapak tanya ke Ahya. Waktu kelas 10 kamu udah belajar IC belum Ahya? Udah, Pak. Oh, udah, oke. Nah, yang didesain ini dan fabrikasi dengan single chip karena ukurannya yang sangat kecil. Oke, bisa dilihat nih ya dari tampang ini ya, kurang lebih dia mirip seperti transistor. MOSFET memiliki 4 gerbang terminal, antara lain adalah source, gate, drain, dan body. MOSFET juga memiliki 2 channel juga, sama N dan P juga. Oke. Nah,
Ini cara kerjanya. Ingat, N channel, gate dan drain itu dihubungkan ke positif. Lihat pada jalurnya, gate tuh ke positif, drainnya juga ke positif. Kalau yang P channel, gate dan drainnya dihubungkan ke negatif nih. Gate negatif. Ini untuk yang P channel. Oke. Sekarang Bapak mau tanya nih, kita kan sudah belajar tentang FET dan MOSFET itu masih kategori adalah transistor. Oke. Kalau menurut kalian, apa sih perbedaan untuk FET dan MOSFET dengan transistor bipolar atau yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 1? Siapa yang bisa jawab, ayo? Saya, Pak. Ya, silakan. Ini jadi posisinya gini ya, ketika siapapun yang jawab, Bapak langsung akan nilai. Langsung Bapak nilai siapa yang jawab. Tadi Bapak sudah dapat nilai dari Verina, nilai Alex, Rian. Tadi juga ada Danis juga ada. Jadi setiap kalian menjawab itu Bapak nilai. Oke, ini siapa nih? Bapak nggak kelihatan nih. Verina, Pak. Oh, Verina lagi. Oke. Silakan Verina. Jadi transistor mempunyai 3 fase, yaitu basic factor dan emitter. Sedangkan FET juga mempunyai 3 fase, yaitu gate, dry, dan source. Oke, tepat sekali nih. Star ya. Jadi kalau menurut Verina itu, kalau transistor itu ada basis, kolektor, sama emitor. Tapi kalau FET itu gate, drain, sama source. Ya, oke, itu juga salah satu kurang lebih ya perbedaannya lah. Oke, tepat sekali jawaban Verina. Oke. Apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak selain dari perbedaan yang tadi Verina sebutin? Siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Pak. Iya, siapa nih? Rian, Pak. Oke, Rian. Apa kira-kira Rian? FET dan MOSFET memiliki 2 kanal, Pak. N channel dan P channel. Sedangkan Oke. transistor bipolar ada 2 jenis, yaitu PNP dan NPN. Wah, oke, sip. Berarti pelajaran kelas 1-nya masih ingat nih si Rian nih. Oke, bagus. Oke. Dari materi yang Bapak jelaskan barusan, kira-kira kita berkaitannya dengan penguat daya sesuai dengan judulnya ya. Jadi kan FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Kalau di sini bisa diartikan gini. Penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan di dalam bidang audio contohnya. Power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara input menjadi sinyal suara yang lebih besar outputnya. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversi energi suara menjadi sinyal listrik. Nah, jadi di sini kurang lebih bayangannya adalah ya dia rangkaian FET ini bisa memperkuat daya yang tadinya sinyal yang lemah menjadi sinyal yang lebih berubah menjadi lebih besar sinyalnya. Kalau bisa contoh di sini adalah mikrofon yang dapat mengkonversikan energi suara menjadi energi listrik ataupun optical pick-up CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Oke. Dari pemaparan dari penguat daya, menurut kamu apa sih kaitannya sih kalau kira-kira dari rangkaian FET dan MOSFET ini di penguat daya itu bisa dibilang apa kaitannya sebenarnya? Ada yang bisa jawab gak nih kira-kira? Ya, Pak. Ya, apa kira-kira menurut siapa nih? Ahya, Pak. Oh, Ayah lagi. Waduh, Ayah ngeborong nilai kayak ini sama dia nih. Yang lainnya jangan mau ikutan kalah dong. Ayo, yang lain juga menjawab juga. Ya, silakan Ayah. Jadi penguat daya atau power amplifier berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan di dalam bidang audio. Contohnya, penguat daya akan menguatkan sinyal
suara sehingga outputnya akan jadi sinyal yang lebih besar lagi, Pak. Waduh, bagus. Oke, sip. Bagus, keren. Tepat sekali jawaban Ahya. Oke. Baik, benar sekali jawaban Ahya. Kita Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana cara menggunakan Proteus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di Assalamualaikum sini warahmatullahi ada wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ada video Semoga terkait tentang kita semua selalu diberi penggunaan kesehatan. cara Oke, kalau begitu hari ini saya akan Proteus. mengajari Disaksikan bagaimana baik-baik caranya ya. menggunakan aplikasi Proteus. Kalau Aplikasi sebenarnya ini aplikasi digunakan ini untuk sudah melakukan Bapak simulasi rangkaian taruh elektronika. di Jadi sangat dibutuhkan sekali Google Classroom. untuk mengetahui Tinggal apakah ada error kalian atau ambil tidak di saja, rangkaian tersebut. tinggal kalian download saja. Nah, oke, kalau Lumayan begitu besar memang mula-mula size-nya. kita buka terlebih Pertama dahulu kali Proteusnya, kalian klik adalah kanan, untuk mengklik kanan, kita pilih Run lalu pilih as Run Administrator, kita Administrator. pilih Yes nanti. Nah, Kalau kalian jika sudah diklik tampilan masih seperti pilihnya ini, itu adalah klik 2 kali, maka klik kalian 2 kali buka kembali, pada buka sekali lagi. software Kita pilih Proteus, lagi, klik kanan, itu Run nanti as tidak akan Administrator, muncul kita pilih lagi, komponen-komponennya karena kita kita pilih menggunakan Yes, kita tunggu. yang crack. Nah, kalau seperti ini harus artinya diklik berjalan. kanan Nah, pada tampilan Run awalnya Administrator. seperti ini. Oke, dan inilah tampilan Kita awalnya. pilih. Di sini ada Oke. Start. Kalau Ada ini Start, untuk ada- Open Project, kita jika pilih kalian yang sudah membuat pertama kali project yang adalah lama, ya, ingin dibuka membuat- lagi, kita ini pilihnya adalah Open Project. Open Project itu yang kalau Pilih sudah di mana akan dibuat, menyimpannya. kamu udah pernah Jika buat ingin apa membuat aja. project baru, klik Kalau New membuat Project. baru berarti pilih yang New Project. Klik New Project, Oke, pilih New tunggu Project. prosesnya. Nah, Lihat kalau lagi. yang ini sih yang sudah pernah Nah, dibuat. sudah ya. ada tampilannya. Oke. Sini kita namakan. Silakan kasih nama. Kita mau Kita namakan. tugas kita apa hari ini? Silakan. Tapi ini di titik PD saja, titik PD saja. Kita Nah, namakan. kalau Saya ini ingin adalah membuat LED format biasa dulu aja buat extensionnya. tutorialnya. Extensionnya jangan sampai hilang Kita ya. buat LED biasa aja. PDJS PRJ itu jangan LED sampai biasa berarti LED menyala. Kita biasakan biasa namakan menyala namakan dulu Kita apa lihat, project yang Kita mau di mana buat. taruhnya? Kita Nah, browse. ini contoh nih. Karena saya sudah membuat posisinya foldernya. membuat LED. Ya, ini folder Nah, Proteus saya biasa namakan. berarti Kita karena ini pilih, masih kita klik, menggunakan kita select software folder. Proteus karena Sudah sama, penggunaan kita awalnya ini next. ya contohnya seperti ini. Saya udah Kalau membuat nanti tadi membuat sebelumnya, Fed dan saya pilih MOSFET ya replace. berarti ya pilih Fed dan MOSFET sebagai penguat. Nah, ini ada ukuran kertasnya. Ini adalah Landscape ukuran atau portrait. kertas. Ada landscape dan Semakin portrait. kecil semakin besar. Ini Maka ada saya pilih yang ukuran A4 aja, yang ukurannya A4, landscape A3, tapi A2, kecil. A1. Kita pilih A4 saja. Next. Pilih next. Lagi, next Lalu lagi, ini pilih yang next. next. Nah, ini Finish. yang next. Kita Dan tunggu. pilih finish. Kemudian tampilan seperti Oke, ini. inilah layarnya. Oke. Cara menggunakan, Mula-mula Proteus. ini kan tampilan awalnya. Jadi bagaimana caranya untuk memilih Pertama komponennya? kali, untuk Kita membuat pilih P ini. komponen Kita adalah pick. pilih yang Kita pilih. klik P ini. Karena saya ingin membuat LED menyala Pilih biasa, kita sesuai pilih dengan LED. komponen ya. Kalau memang pilihnya itu kita LED Nah, ya di sini LED. ada LED-nya nih. Ada Resistor ya warna resistor. blue, green, Jadi, banyak macam-macamnya. Saya sesuai pilih yang dengan warna biru contohnya aja. saja. Kita double klik yang warna biru, Oke. LED birunya. Pilih. Nah, udah double klik, nanti diklik akan 2 muncul di kali. sini tampilan jika Klik sudah oke. kiri 2 kali. Artinya komponen Kita yang ini butuh- sudah yang kedua muncul butuh di sini resistor. semua. Jadi kita pertama pilih menu Butuh komponen resistor. dulu. Komponen kita Nah, pilih kita dulu lihat komponennya banyak apa macam-macamnya saja, resistor muncul juga. semua di sini. Ini resistor Nanti yang kalau biasa aja. sudah, Kita baru pilih double klik. pindahkan ke dalam. Muncul juga artinya sudah oke. Oke, ini Bapak cepetin Satu ya lagi. resistor. Terus oke. Nah, ini sudah Nah, kurang satu sekarang- ya. Kurang satu ya, ini ground. Oke. Kita Sudah, kalau sudah kita tinggal membutuhkan tinggal ground. klik kiri nanti Ground ada akan di terminal muncul. mode di sini nih, terminal mode. Akan muncul di pada Ada ground, kertas kita pilih, A4 klik, yang sudah kita taruh di yang sini tadi juga. kalian pilih. Nah, oke, Ini kalau tinggal sudah di- seperti tinggal ini, di- kita mau kita Tarik rangkai kan? garis aja, tinggal tarik Nah, kita garis pilih aja. ke selection mode, Pilih selection mode. kita rangkai. Ini, tinggal Klik. tarik garis. Ini posisi. kita rangkai ke ini, resistor, kita klik lagi, Ini posisinya. kita di rangkai sini, ke LED, ke kita rangkai lagi LED-nya ke LED, ground. Kita rangkai ke ground. Oke, Nah, yang posisinya kita rangkai ke ground-nya, sorry. ini juga ditarik ke ground. Kemudian kita baterainya kita minusnya kita taruh di ground juga. Oke, Nah, jika sudah seperti ini, sudah. ke 9 volt misalkan. Nah, kalau ini Arahnya penggantian untuk plus min LED-nya, betul. penggantian. Ini mau kita ubah. Kalau misalkan Tinggal ini kita ubah 9 iya. volt, boleh double klik aja. Tinggal Ini diklik 12 dua volt kali, diubah ke 9 dicari volt misalkan. mau ganti berapa volt. Sama aja, baterai butuh berapa Ini aja nggak bisa masalah kok. dibilang adalah propertiesnya. Baterai butuh berapa aja nggak masalah. 12 volt bisa, 9 volt bisa. Bisa 12 volt, bisa. Klik oke. Nah, Ini kita pilih 20 ini ohm. untuk gantian Karena resistor buat LED tuh setiap 20 resistor ohm. beda-beda. Ada Oke. yang 20, Jika sudah ada yang seperti ini, 580, kita pastikan nih. dan lain sebagainya.
apakah rangkaian tersebut berjalan atau tidak. Kita klik, Oke. kita running ini, pilih Oke, yang bagian kalau bawah sudah sebelah kiri, diklik kiri kita run, ini, kita ini klik. untuk menjalankan. Nah, Nah, berarti LED-nya ini sudah menyala. berhasil. LED-nya menyala, berarti rangkaian Sudah ini berjalan. berhasil. Kalau rangkaian ini tidak berjalan, ada bacaan error. Nah, berarti kalau Berarti sudah berjalan, seperti kita ini, pause, kita stop, mati. mati Oh, dia kita posisi coba kita running lampunya. lagi. Kita klik play lagi. Nah, rangkaiannya berjalan, berarti Rangkaiannya berhasil. berarti ini Kita sudah pause, kita berhasil. stop. Lalu kita ingin ganti, misalkan dia pakai 12 volt. Volt ini Biarkan tegangannya. saja. Oke. Boleh. Oke. Nah, jadi sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ketika sudah selesai, Kita stop, kita pause, kita stop. Kalau sudah jalan seperti ini, jangan lupa. Kemudian setiap bagaimana tugas, cara ingin buat menambahkan nama nih di bawahnya? Nah, Kita kasih nama gimana nih? Ada lambang ada klik A. Ada klik A. Kita sini klik A, kita taruh di Kita sini. tulis di sini apa Kita nama, stringnya. coba nama, misalkan nama Kalau saya. nanti kalian berkelompok, berarti tulis ketiga-tiganya nama kelompoknya besar sama aja. saja. Nanti kita pilih 2 inci Si A, supaya lebih besar. Si B, si C. Pilih ini yang biar tulisannya besar 0,2 inci. 0,2 inci. Nah, di sini ada nama saya. Kita selection mode. Tinggal di select mode. Kita pindahkan nama saya, kita bisa pindahan tengah-tengah sini. Posisinya. Nah, oke, begitu supaya tidak bisa dikopas sama orang lain, kita namakan. Sip. Oke, jadi begitu. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan software Proteus. Oke, lanjut. Oke, tugas kelompok. Kita masuk sekarang sudah masuk ke tugas kelompok. Oke, sampai sini apakah sudah jelas cara penggunaan Proteus? Sederhana sekali ya. Tadi kan masih menggunakan yang sederhana ya. Tinggal tarik garis saja. Ya, yang lain bisa ada pertanyaan? Jelas semuanya? Sudah jelas, Pak. Oke, jelas semuanya. Oke. Sekarang kita tugas kelompok, kita dibagi menjadi posisinya ada 10 orang, berarti kita bagi menjadi 3, dan 4. Jadi nanti ada rangkaian Proteus, ada rangkaian FET sebagai penguat, bisa kalian rangkai. Sekarang kita bagi kelompok dulu deh, Bapak bagi kelompok dulu. Kelompok pertama adalah Rian, Danis, sama Rafli. Oke, nanti bisa untuk yang kelompok 1 tetap di sini ya. Nanti kalau mau berdiskusi berkaitan dengan tadi membuat FET dan MOSFET sebagai penguat daya itu menggunakan Proteus, tetap di sini diskusinya. Tapi kalau untuk kelompok 2, Adi sama Verina, nanti silakan kamu pilih keluar dari Meet ini masuk ke Zoom. Nanti Bapak arahin deh. Biar nanti tidak terlalu berisik. Oke, untuk kelompok 3, Arvinsa, Anissa, Zahra, dan Alex. Oke, nah untuk yang kelompok 2 sama kelompok 3, link Zoom-nya nanti akan Bapak kasih. Silakan kalian masuk ke link untuk Zoom. Tapi kelompok 1 tetap di sini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jelas ya, semuanya jelas ya, karena sudah dimasuk kelompok-kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, silahkan kalian download atau LKPD yang ada di Google Classroom ya. Jadi sudah Bapak bagikan nih LKPD dan yang ada di Google Classroom-nya, tinggal kalian download aja. Silakan kalian buka. Oke. Nah, sekarang posisinya Bapak coba stop dulu ya, share screen dulu ya. Stop dulu sebentar. Oke. Nah, karena kita sudah bagi menjadi dua kelompok-kelompok, silakan untuk yang kelompok 1 tetap di sini, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan. Jadi gini, setelah kalian selesai diskusi, nanti kembali ke Meet ini lagi ya untuk presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan selama kelompok kalian. Paham semuanya anak-anak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 silakan keluar dari Meet ini. Bapak akan share link untuk yang Zoom-nya. Oke, silakan. Untuk yang Zoom-nya, silakan kalian Bapak sudah aktifkan untuk yang Zoom.
silakan keluar dulu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk berdiskusi. Oke, Bapak tunggu nih yang kelompok 2 dan kelompok 3, Bapak Zoom-nya sudah ada. Silakan kalian join di Zoom. Oke, kelompok 1 sudah boleh berdiskusi terkait dengan tugas yang Bapak sudah share di LKPD. Silakan kalian diskusikan. Oke, Pak. Waktunya kurang Izin share lebih screen ya, Pak. Iya, kurang lebih sekitar 25 menit ya untuk ujiannya ya. Silakan. Bapak mau cek dulu nih untuk yang di kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah masuk Ardi, Alex, Anissa, ya. Oke, dipersilakan. Masuk belum? Free. Udah ya. Oke. Oke. Di sini keaktifan kalian Bapak nilai ya. Karena di sini Bapak sudah terlihat dengan jelas. Yuk coba dirangkai. Rangkaian FET dan MOSFET sebagai penguat. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 sudah masuk Zoom. Dipersilakan. Ayo. Ingat keaktifan kalian Bapak nilai di sini. Ini apa aja sih? Klik komponennya apa aja? Lu apa komponennya nggak nih? Mic-nya nyalain dulu mic-nya. Ayo untuk yang Zoom yang si Anissa, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dipersilakan ayo on cam-nya. Silakan dimulai untuk diskusinya. Boleh salah satu kelompok 2 dan kelompok 3 boleh share screen terkait dengan simulasi ini biar Bapak bisa menilai ini kelompok siapa yang lagi share screen untuk pembuatan rangkaian FET dan MOSFET-nya itu menggunakan Proteus. Ayo, Alex, dimulai ayo. Anissa, Medina, boleh di share screen salah satunya biar Bapak bisa menilai. Kalian sudah mulai diskusi. Dicek aja di LKPD-nya, di situ tertera sudah jelas rangkaian kalian harus membuat apa saja dan ayo. Komponen sinyal generator N. Gimana sih? Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 boleh di share screen, silakan. Bisa langsung share screen-nya, Pak. Boleh silakan Ardi, silakan. Dibantu ya, jangan kelompok Ardi aja yang
yang mengerjakan, yang lain juga Iya, iya. membantu. Satu lagi yang sih ini. Yang Maaf Pak, di ada disable simpan. ya, yang itu ya. Iya, smart kan. Oke, kelompok Rian bagus nih, sudah Rian, tadi Raffi ikutan bantu. Oke, Bapak sudah nilai. Kelompok 2-nya ayo, dan kelompok 3 salah satunya munculkan. Silakan. Maaf Pak, di sini ada kendala Pak, host disable participant screen sharing Pak. Oke, sebentar. Bapak coba yang mau ini Ardi ya? Iya Pak. Oke, sebentar ya Ardi ya. Bapak ini dulu deh. Bapak jadikan kamu host dulu sebentar. Jadikan kamu host dulu biar bisa kamu share screen. Oke, silakan Ardi. Oke, sudah bisa. Jadi nanti oke, Ardi, good. Gimana ya Pak? Sudah. Oke. Terus Ardi tim sama siapa aja nih Ardi nih? Saya Ahya sama Verina Pak. Oh, Ayah sama Verina. Oke, sip. Dibantu tuh Ayah sama Verina tuh. Baterainya berapa volt? Nih, Apa ya? baterainya berapa volt? 12 ya. Iya 12 volt. Lupa. Ini kemarin komponennya apa aja? Itu C1-nya jadi 10 UF. Resistor 110 ya. Hmm. C2 Terus 7 ya. C2-nya jadi 4,7. Udah Pak. 4,7. Itu baterai ya? iya baterai. UF kan? Iya UF. UFC. Mikrofarad maksudnya. Itu kalau Iya Pak. Yang satu itunya berapa? tuh apa? 220. Yang Tak. fatnya 2N 3819 Oh. ya? Iya benar. 2 resistor 2 100. kilo ohm. Mm-mm. Udah. Resistor 3 Udah baru langkai di. Ntar. 330 bukan sih? Oke. Iya. Resistor 4 100. pukul 11 Resistor ya. 110. 100 doang. Oke. Gue pemain kan ya. Danis bantu Danis ya. Danis Ya, Pak. bantu tuh Rian. Nanti Danis coba di pas lagi di menggunakan oscilloscope-nya bantu tuh. Apa aja yang disetting. Oke, sekarang coba untuk yang di Zoom kelompok 3 share screen di stop dulu boleh. Gantian Bapak mau lihat nih kelompoknya kelas 3 udah sampai mana nih untuk ininya. Di share, diizin dulu untuk Ardi, coba stop share screen-nya Ardi. Stop share screen dulu ya Pak. Ya, gantian. Nanti dijadikan untuk si Alex dijadiin sebagai host. Pakai salah sih Mas. Nah, caranya tinggal ada lambang biru-biru tuh, tinggal diklik. Make a host Pak ya? Make a host si Alex, pilih si Alex. Ya. Oke, Alex. Saya lanjut. Lanjut, silakan Ardi lanjut aja. Terkait dengan lanjut. Nanti kalau sudah jadi boleh nanti di share. Oke. Coba Alex. Silakan Alex, coba di share screen Bapak melihat sudah sampai mana. Sama Arvin bisa Zahra sama Alex juga. Kemarin oscilloscope Yan, itu ada yang kurang, Yan. Apaan? Groundnya belum. Gimana ya?
Backgroundnya di tengah-tengah antara R4. Bentar. Ayo Alex. Ini kemarin yang A itu kemana? Kalian tuh ngambilnya di mana sih? Nah itu kira. Ya, Ini kan? Salah lu, sesat lu. Bukan. Sabar pelan-pelan kasih taunya. Cek lagi coba di gambar. Ada di gambar di LKPD ada itu. Jelas kok, kelihatannya jelas. Ayo Gawat. Alex. Kelompok 3 mana? Coba di share screen. Ngambil itu. Nah yang itu. Nah iya di situ. Oke, Alex. Iya mati. Oke, woi. Mantap nih Alex karena memang posisinya awalnya sudah pernah menggunakan Proteus ya, jadinya ini Alex nggak ngerjain sendiri kan Alex ya? Kamu berempat kan ngerjainnya kan? Ya, Pak. Oke, coba Bapak mau tanya dulu nih sama si Anissa. Nah, oke Anissa, itu yang mana sih yang untuk yang rangkaian komponen FET itu yang mana sih Anissa? Coba bisa tunjukkan nggak ke Bapak yang mana tuh komponen FET itu? Yang dinamakannya apa? Coba Anissa jawab. Bapak mau coba nilai ini. Kurang tahu, Pak. Oke, kurang tahu. Oke. Nah, kalau Zahra sendiri, kalau untuk itu apa sih maksudnya tuh ada lambang kotak-kotak, terus ada lambang gunung, terus ada lambang kayak gergaji itu sebagai komponen apa sih itu sih? Tahu nggak, Zahra? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, sip. Nah, Tapi gini, kalau yang kan? oke. Iya begitu. Wah, kelompok satu udah jadi itu kelompok satu. Oke, coba Alex disimulasikan Alex berjalan dengan sebagaimana mestinya nggak? ini enggak ketahanan dari setiap resistornya. Coba Alex disimulasikan Alex. Pak, ini saya boleh share screen nggak, Pak? Boleh. Apa Silakan. lanjut aja, Pak? Kalau sudah jadi Boleh, udah Pak. stop boleh nggak Nanti apa-apa. kalau Nanti setelah ini dipresentasikan ya udah, ya. Pak, nanti kalau saya presentasi saya sharein lagi. Oke, siap. Bagus. Kelompoknya Rian udah oke. Tadi kelompoknya Ardi juga sudah terlihat progresnya. Kelompok yang ketiga juga tadi Alex sebagai yang tadi ketuanya progresnya sudah jelas. Oke, Bapak coba lihat waktunya sudah masuk kurang lebih sekitar. Oke, cukup. Oke. Sebentar. Ini keputus nih. Jaringannya kurang stabil. Silakan. Mungkin untuk yang kelompok 2 sama kelompok 3 tadi Bapak lihat sebagian sudah selesai. Boleh bergabung lagi ke Meet-nya buat nanti kita presentasi. Silakan boleh live di Zoom untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kita ketemu lagi di Meet. Nanti kita presentasikan ya kelompok 1 ketemu sama 2 dan ketiga coba dipresentasikan. Silakan sudah boleh live di Zoom-nya. Ya Alex, Ardi silakan. Oke. Ya Alex keluar dari Meet ini dari Zoom kembali lagi ke Meet. Sudah bergabung semua ya? Oke. Nah, oke anak-anak, waktu untuk diskusinya kurang lebih tadi sekitar 25 menit sudah selesai. Apakah sekarang Bapak mau tanya nih, dari tadi kita belajar tentang FET, lalu cara MOSFET.
Dan tadi sedikit sekilas tentang transistor yang sebelumnya pernah kalian pelajari di kelas 1. Oke. Menurut kalian, apakah ada lagi komponen selain FET dan MOSFET yang berguna untuk sebagai penguat daya? Kira-kira ada lagi nggak komponen selain FET dan MOSFET sebagai penguat daya? Siapa yang bisa jawab? Ada, Pak. Iya. Danis. Oh, Danis. Oke, Danis. Silakan Danis. Selain transistor FET dan MOSFET sebagai penguat daya, IC atau integrated circuit juga bisa sebagai penguat daya. Kalau nggak salah dengan tipe LM368, Pak. Oke, berarti dengan transistor juga dengan tipe LM368 juga sebagai penguat daya juga ya. Oke, bagus. Sebenarnya juga ada banyak juga ya komponen atau komponen yang lain juga sebagai penguat daya juga banyak juga yang lainnya. Oke. Nah, sekarang di sini coba kalian presentasikan ya, mewakili dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silakan kalian presentasikan. Untuk kelompok 1, siapa yang mau coba presentasi? Nanti kelompok Saya, lain, Pak. ya, nanti kelompok 2 dan sama kelompok 3 nanti boleh komentar ya, boleh komentar. Silakan komentarnya apa terkait dengan presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan Rian, boleh di share screen. Siap, Pak. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Ya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa saja komponen yang dipakai dan penjelasan tentang osiloskop dan signal generator. Maaf Pak. Oke. Udah masuk lagi belum Pak Kapten? Sudah. Di dalam rangkaian ini kami menggunakan baterai sebesar 12 volt. Kapasitor polar 10 mikrofarad, lalu ada 4 buah resistor yang resistornya berbeda-beda resistansinya. Resistor pertama menggunakan resistansi 220 kilo ohm, resistor kedua 100 kilo ohm, resistor ketiga 300 kilo ohm, 33 kilo ohm, resistor 4 100 ohm. Lalu terdapat FET 2N3819. Lalu terdapat kembali kapasitor polar 47 mikrofarad. Lalu saat skematik ini dijalankan, Pak, ya, terdapat tabel general generatornya. General ini dapat diatur, kemudian trigger untuk meletakkan kiri signal dan trigger berada di DC, Pak, yang sebelah sini, Pak. Oke. DC. Karena channel C dan D tidak terpakai, maka dapat di-off-kan saja. Di ini posisi A, channel A sebagai posisi output harus sama. Di sini dilihat inputan channel A dengan volt dilihat dari sini kotak dengan 2. Di sini ada 2 volt. Jadi hasilnya 6. Dan yang dikuatkan oleh channel B tegangannya 2 volt. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Dibagi sini, Pak. Hasil outputnya lebih besar dibanding input. Ya, itu Pak penjelasan dari saya, Pak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Boleh stop sharing apa lanjut aja, Pak? Tunggu dulu, kita cek dulu. Ada nggak kelompok yang lain? Coba ada yang menanggapi nggak? Saya, Pak. Iya, silakan. Ardi, kamu mau menanggapi apa? Coba dong, tolong kelompok 1 gimana cara merubah sinyalnya menjadi gunung tidak kotak-kotak seperti itu. Ini, Pak. Ini di sini tuh apa? Iya. Yang di bawah itu ada tulisan waveform. Tinggal dipencet-pencet aja. Ada gunung, terus ada kayak gergaji segitiga. Oke. Terus kayak N sama satu lagi kotak. Bisa diubah-ubah di sini. Oke. Oh iya, paham. Siap. Oke. Bagus. Oke.
Oke, cukup untuk kelompok 1. Sekarang silakan mau yang kelompok 2, siapa yang mau presentasikan? Siap saya, Pak. Oke. Ini kelompok 1 sudah Langsung Bapak nilai saya ya. presentasikan ya, Pak. Silakan. Sudah masuk, Pak? Belum muncul share screen. Oke, Ya, silakan. sudah masuk, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, di sini nama saya Muhammad Ardi Satria dari mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan FET sebagai penguat daya depan. Di sini ada komponen baterai dengan tahanannya 12 volt, ada kapasitor 1 dengan tahanan 10 mikrofarad dan resistor. Ada 4 resistor yang berbeda tahanannya. Yang resistor 1 memiliki 220 kilo ohm, yang resistor 2 memiliki 100 kilo ohm, yang resistor 3 memiliki 33 kilo ohm, yang resistor 4 memiliki 100 ohm, dan kapasitor 2 memiliki 47 mikrofarad. Dan di sini ada FET yang tipenya tipe N channel 2N3819. Dan di sini coba langsung kita play aja. Nah, di sini belum terlihat trigger. Apabila belum terlihat sinyal, maka di trigger ini kita coba pergerakan ke atas ataupun ke bawah supaya bisa menemu sinyalnya. Nah, kalau sudah menemu sinyalnya, di channel A ini ada yang namanya MV atau bulat yang sini. Nah, ini harus sama di channel A dan juga channel B. Di sini di VSM signal generator yang senternya ini harus memiliki 10 kHz, yang amplitudenya itu harus memiliki 6 frekuensinya. Coba kalau misalkan diganti, coba kalau dibikin apa hasilnya kalau misalkan posisinya diturunkan, kalau yang levelnya itu menjadi 4. Nah, coba dibikin. Nah, turunkan. Apa hasilnya? Apa munculnya? Kalau 1, oke. Dia tidak terlihat, Pak. Oke, berarti kalau sinyal generator itu mencarikan sinyal yang memang kalau sudah bertemu berarti itulah yang kita pakai ya, standar angkanya. Iya, betul, Pak. Oke. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Sudah, Pak? Lanjut. Di sini apabila input channel A memiliki sinyal yang lebih kecil daripada sinyal channel B, maka di situ berhasil. Artinya, kalau dia memiliki output channel B-nya lebih besar daripada channel A inputnya, di situ rangkaiannya berarti berhasil. Nah, mungkin segitu saja, Pak, yang bisa saya sharingkan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan di stop dulu share-nya. Oke, berarti dari rangkaian Bapak bisa ambil kesimpulan ya dari tadi simulasi yang sudah di kelompok 1 dan kelompok 2. Rangkaian yang kalian buat ini berhasil karena inputnya, kalau dilihat dari inputnya itu yang garis atau sinyal berwarna kuning. Nah, ini yang pada input A itu dilihat itu hanya 3 kotak atau 2 kotak, nanti tergantung dari settingan kitanya ya, peak to peak-nya. Nah, lalu dikuatkan menjadi dikalikan 2. Contoh kalau tadi yang kelompok 1 itu tadinya ada cuma 6, berubah menjadi 12 atau berarti kan itu kan berhasil. Si rangkaian FET ini berhasil menguatkan sinyal yang tadinya lemah menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Berarti rangkaian ini bisa dibilang berhasil. Oke, kita applause dulu buat teman-teman yang sudah pada maju. Terima kasih. Boleh di stop sharingnya. Oke. Sampai saat ini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Tidak, semuanya. Pak. Oke, jelas semuanya ya. Oke. Jelas, Pak. Sekarang untuk kalau tadi posisinya adalah diskusi, berarti penilaiannya itu kita menjadi dibagi 3. Ada evaluasi pembelajaran. Evaluasinya Bapak sudah share di
Apa sudah Bapak share di GCR? Sebentar Bapak share dulu. Silakan kalian kerjakan latihan soal. Oke, tadi kita posisi sudah masuk sini ya. Sudah masuk sini. Oke. Nah, ini tadi sudah ini rangkaiannya yang kalian buat. Ini semuanya ada di LKPD. Ini komponen-komponennya. Lalu, nah, evaluasi silakan kalian kerjakan latihan soal dengan mengklik link di bawah ini atau Bapak sudah bikin di GCR. Silakan kalian kerjakan. Bapak tunggu sampai malam ini. Lebih cepat lebih baik untuk pengerjaannya. Oke, jadi nggak kerasa nih kita sudah mau hampir 1 jam pembelajaran kita. Kalau bisa diambil kesimpulan, kira-kira kita hari ini sudah belajar apa saja sih nih dari yang tadi kita dari FET, lalu MOSFET, dan cara menggunakan Proteus, sinyal generator, osiloskop. Mungkin kalau osiloskop nanti kalau sudah kita tatap muka itu lebih enak prakteknya karena kita masih menggunakan simulasi, jadi kita menggunakannya simulasinya saja. Ada yang bisa ambil kesimpulan nggak kira-kira dari pelajaran kita kurang lebih 1 jam ini apa yang diambil? Saya, Pak. Oke, silakan Zahra. Apa sih kesimpulannya? Ini kita belajar tentang karakteristik di mana komponen tersebut digunakan sebagai penguat daya dengan dibuktikannya melalui simulasi menggunakan Proteus, Pak. Tidak hanya FET dan MOSFET saja, Pak, yang bisa digunakan sebagai penguat daya. IC juga bisa, Pak. Salah satunya yang disebutkan sama teman saya tadi, yaitu IC LM368. Oke, bagus. Oke, bagus. Berarti belajar kita hari ini sudah berhasil. Tadi mudah-mudahan penggunaan software ini ke depannya nanti akan berguna, tidak sampai di sini saja. Nanti ada pelajaran-pelajaran yang lain yang menggunakan software Proteus ini juga. Salah satunya nanti di pelajaran microcontroller atau microprocessor juga menggunakan software Proteus juga. Jadi tolong adik-adik semuanya dikembangkan lagi pelajaran Proteusnya biar nanti tambah menguasai di bidang ini. Bagus sekali penjelasan dari si Zahra. Insya Allah dari hasil kesimpulan dari Zahra buat itu sudah mewakili semuanya. Terima kasih atas teman adik-adik semuanya. Untuk materi pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sensor dan transducer. Ya, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lebih menarik lagi pembelajarannya, masih menggunakan software Proteus karena memang kita masih belajar dari rumah ya. Jadi ya mohon maaf masih menggunakan software Proteus. Kalau nanti sudah tatap muka baru akan kita menggunakan rangkaian yang sebenarnya. Oke. Cukup pada pertemuan kali ini. Silahkan dipimpin ayo untuk berdoanya. Silakan. Tadi siapa yang mimpin ayo nih? Alex ya tadi ya. Silakan Alex, dipimpin Alex. Ya, Pak. Doanya. Oke. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya dengan pelajaran yang sama. Tetap jaga kesehatan, prokesnya tetap dikuatin lagi, jangan lengah. Dimanapun kalian berada, tetap memakai masker. Bapak akhiri untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan boleh izin live boleh. Izin live, Pak. Pak Mardiansah, mohon izin saya juga ikut live mau masuk tempatnya Butika nggih.
Boleh Bu, silakan Bu, silakan Bu. Monggo, monggo Bu, silakan Bu. Nggih. Kasih semangat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Putri, terima kasih Pak Oda. Oh iya, Pak, jangan lupa. Iya Bu. Ini kan Pak Huda tidak video yang ini sebelum diedit Pak Huda atau nanti tidak apa-apa. Gimana Bu? Maaf Bu, putus-putus Bu. Ini Pak Huda kan tidak gabung ke room ini. Tolong untuk yang belum diedit nanti tolong dikirim ke Pak Huda atau ke grup enggak apa-apa. Oke, siap Bu. Berarti yang belum diedit Bu ya. Full murni satu jam ini Bu ya, 1 jam lebih ini saya kirim Bu ya. Oke sih Bu, siap Bu, nanti akan saya kirimkan. Iya. Terima kasih Putri, terima kasih. Makasih, Pak. Yuk sama-sama Putri. Udah Tik, dia udah minta